Hai sahabat podcast, kembali lagi di podcast Evika. Kali ini tema kita ada perjalanan mahasiswa berprestasi, aktif, berkembang, dan menginspirasi nih teman-teman. Oke, sebelum itu aku mau nanya dulu nih teman-teman, kabarnya gimana? Semoga selalu baik dan sehat ya pastinya, dimanapun kondisi kalian. Jaga kesehatan juga teman-teman. Oke. Kembali lagi bersama aku, Naila Dinta, di podcast episode kali ini. Dan pastinya kita kedatangan tamu yang luar biasa nih teman-teman. Istimewa banget nih, ada Bang Kurnia, yaitu mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Halo Bang Kurnia. Halo, Halo, gimana kabarnya nih Bang? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bang. Udah lulus juga kan ya? Udah tenang Gimana banget tuh sekarang. perasaannya? Lega sih yang pasti. Udah nggak mikirin skripsian lagi gitu ya Bang? Udah, Udah alhamdulillah selesai, banget. ya. Nah tinggal kita nih teman-teman nih. Oke, baik nih sahabat Evika. Mungkin kita langsung aja kali ya ke sesi yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab nih. Pasti kalian juga penasaran kan, siapa sih Bang Kurnia ini gitu? Apa sih yang mungkin bisa memotivasi kalian juga gitu loh untuk mahasiswa-mahasiswa semester ya mungkin tahun kedua, ketiga mungkin atau tahun pertama gitu. Oke, mungkin kita masuk. Aku mau tanya nih Bang, mungkin kalau boleh tahu kira-kira sebenarnya tuh awal mula Bang Kurnia itu bisa aktif dan juga akhirnya bisa meraih prestasi itu gimana sih Bang? Dan apakah memang dari awal itu udah ditargetin gitu loh, dan udah atau mungkin coba-coba ikut kegiatan dulu gitu Bang? Oke, awal mula ya, Iya, boleh. menarik. Jadi awal mulanya sih karena aku tuh pengen kelihatan pinter ya. Oh Jadi iya. di depan teman-teman yang lain, Iya. aku pengen bisa diandalkan kalau misalnya terkait akademik. Nah di situ aku coba cari nih, ada nggak sih sebenarnya courses-courses di luar sana yang gratis tapi daging. Oh iya. Dan di situ aku berkesempatan banget buat ikut nama coursesnya di coding. Mhm. Dan aku coba tuh ambil beasiswa yang gratisan, kayak misalnya ID Camp atau DBS, itu semuanya aku embat. Dan ya dari situ aku kayak ngerasa, oh ternyata menarik ya ngedalamin bidang IT itu sebenarnya, Iya. gitu. Oh, berarti sebelumnya Abang tuh ikut di coding tuh aktif ya Bang? Aktif banget sih Aktif kalau bisa banget. dibilang. Oh, keren banget Bang. Oke, tapi untuk awal mula masuk di perkuliahan itu emang Abang tuh aktif ikut kegiatan gitu kah? Misalnya kayak organisasi internal kampus gitu misalnya? Kalau organisasi sih jujur enggak ya. Oh enggak? Karena bagi aku sendiri, aku yang tadi, balik lagi Mhm. aku pengen kelihatan pinter, dan menurut Mhm. aku untuk fokus di akademik, Mhm. itu jatuhnya cari courses, Oh bukan ya, oke. seperti itu. Oke, berarti fokusnya tuh ke akademiknya gitu ya Bang? Yes, Oke. betul. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Mungkin untuk mahasiswa sekarang nih kan pasti mikir ikut organisasi gitu kan, terus nanti jadwalnya bakal padat gitu kan ya Bang. Mungkin mereka harus membagi waktu antara kuliah, terus juga organisasi, terus juga mungkin ikut perlombaan gitu kan ya Bang. Nah kira-kira kalau dari Bang Kurnia sendiri nih ada nggak sih pembagian tips and trick untuk pembagian waktunya gitu loh Bang, supaya tetap bisa seimbang gitu loh untuk mahasiswa? I see. Jadi kalau dari aku sendiri ya, sarannya kurang lebih selesain secepat mungkin ketika dikasih tugas. Dan kalau bisa bahkan setelah kelas itu selesai, kamu langsung turun ke bawah nih di Selasar UPN terus langsung kerjain di sana. Oh iya Karena sih. belum lagi sekarang kan udah ada bantuan ChatGPT dan lain-lain ya. Betul. Otomatis kalian bisa nyelesain tugas itu tetap harus sambil dipelajarin, tapi jauh lebih cepat. Iya. Nah, dari situ ketika ada waktu luang, misal dari sore hari sampai malam, kalian bisa luangin waktunya buat ikut organisasi tadi, Betul. gitu. Oke, tapi Bang Kurnia sendiri tuh mulai ikut perlombaan gitu-gitu tuh di tahun keberapa kuliah Bang kira-kira? Lomba ya? Iya. Kalau lomba sih jujur aku ikut dari semester 4. Wah, merasa di seserupan. Iya. Oh berarti ikut lomba kayak aku kan lihat ya Abang tuh aktif banget ikut lomba hackathon kayak gitu. Nah itu mulai dari semester 4 ya Bang? Iya, Ikut lomba betul. sama tim gitu. Di situ posisi sebagai apa kalau begitu Bang? Tim leader atau gimana? Kalau dari aku sendiri, aku lebih ke namanya tuh hackernya. Aku Oh yang hacker. ngodingnya, gitu. Oh fokus, oke. Yes. Berarti ke front apa,
Front and Front back and end. back end-nya, betul. Yes, oke Betul oke, banget. I see. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bang, kan dalam perjalanan itu nggak ada yang mulus kan ya Bang, pasti ada aja gitu hambatan atau mungkin rintangan gitu kan. Nah, kira-kira dari Bang Kurnia nih ada nggak sih hambatan yang paling terberat gitu loh, atau mungkin selama di perkuliahan ini gitu? Mungkin boleh di-sharing. Boleh banget. Iya. Kalau misalnya hambatan ya, kalau ngomongin hambatan mungkin yang aku alamin itu ketika aku lomba Oh gitu. ya. Jadi awalnya ketika aku masuk lomba itu sendiri, aku nggak bisa semena-mena langsung menang. Tapi aku berkali-kali gagal dulu tuh. Bahkan mungkin aku bisa hitung 3 sampai 4 kali. Aku nggak dapat juara apapun, nggak dapat harapan apapun. Tapi di situ justru di setiap lomba yang aku kalah, aku makin ketemu banyak orang yang keren menurut Oh aku. iya. Dan aku bisa belajar banyak dari mereka gitu. Oke. Dari situ ya udah aku coba ambil titik baiknya apa dari masing-masing juaranya, terus itu jadi bekal aku buat ikut lomba di kemudian hari gitu. Ih keren banget ya teman-teman. Ini kayak apa ya, cari apa masalah terus kita kayak perbaikin gitu untuk di Iya, next lomba gitu betul. ya Bang. Oke, itu bisa tuh teman-teman tipsnya tuh dipakai ya. Nah, kira-kira Bang untuk cari perlombaan itu sendiri, Abang sama tim yang sama mulu atau mungkin ada tim berbeda gitu Bang? Kira-kira. Kalau untuk lomba, awalnya tentu ada trial and error. Aku coba dengan berbagai kelompok dulu sebelumnya. Terus sampai di satu titik di mana, ternyata cocok banget nih sama tim ini. Walaupun kalah, aku tetap lanjutin sama mereka. Karena aku ngelihat visi kita sama gitu. Oke. Karena udah ngerasain susah seneng bareng-bareng gitu kali ya. Betul. Iya. Oke. Oh iya, tadi kan Bang Kurnia tuh bilang kayak banyak ikut akademik ya Bang, lomba gitu kan. Nah kira-kira selain akademik tuh Bang Kurnia ada ikut organisasi atau mungkin perlombaan yang pernah dihadapin juga gitu Bang, dan adakah pengalaman yang sepanjang itu yang berkesan gitu menurut Abang? Oke, ada. Jadi untuk organisasi sendiri, aku sempat ikut namanya KSM Android yang sekarang Veteran Tech ya. Di situ aku nyobain walaupun aku nggak jadi pengurus, tapi aku coba untuk jadi mentor di sana. Aku coba sharing knowledge yang aku peroleh sebelumnya dan alhamdulillah menurut aku itu pengalaman yang menarik banget gitu. Sama mungkin kalau sedikit nambah, ada pemantik yang benar-benar bikin aku makin semangat untuk mulai beraniin ikut lomba. Itu ketika aku kepilih jadi salah satu beasiswa terbaik di coding. Dan di situ aku dapat kesempatan buat ketemu CEO-nya sendiri yang selama ini tuh aku tuh kayak kagumin banget, aku pengen ketemu dia. Dan alhamdulillah aku diundang ke Bandung ikut acara workshop mereka dan juga di situ aku jadi pembicara dan di situ menarik banget sih. Keren banget. Di situ topiknya apa tuh Bang kalau boleh tahu? Kalau di situ kurang lebih ke sharing session gimana sih kamu bisa sampai ada di titik itu gitu. Oke. Terus ketemu sama CEO-nya juga ya? Iya. Ya Allah. Pasti ada kebanggaan tersendiri gitu ya Bang. Oke. Oh iya Bang juga internship ya, apa di sana? Kalau internship aku lebih ke internship ngambil pada saat semester 5 yang magang merdeka. Iya, aku sempat ngambil itu. Oke. Internship pertama tuh kalau boleh tahu di bidang apa tuh Bang? Dan gimana? Kalau di bidangnya aku ngambil waktu itu front end developer. Itu aku di PT Paros, mungkin itu lebih ke industri obat-obatan ya. Oh iya. Gitu. Tapi ngebuat apa, website gitu? Iya, sistem buat mereka. Oke, keren banget. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Nah kan kadang nih kan mahasiswa tuh ada rasa takut gitu ya Bang. Terus juga ada takut buat ikut lomba, takut mungkin kalah, terus juga takutnya ekspektasi kita tuh nggak sesuai sama ekspektasi gitu lah Bang. Nah menurut Abang tuh ada nggak sih tips atau langkah sederhana yang bisa dilakukan mahasiswa buat lebih berkembang untuk kedepannya gitu Bang? Mungkin kalau untuk tips itu sendiri, aku bakal bilang kita masih muda, kita masih banyak waktu buat, apalagi teman-teman mahasiswa ya, kita ada spend 4 tahun, kita bisa trial and error di situ karena menurut aku selama kalian masih jadi mahasiswa, itu tuh tempat yang aman banget buat kalian trial and error, mau kalian gagal atau gimana,
life still goes on. Kamu Keren. masih ada perkuliahan yang harus diikutin dan mungkin kalian nggak perlu begitu mikirin tentang kerjaan atau gimana cari uang, bisa jadi gitu. Oke. Tapi, ada nggak sih Bang tips and trick untuk mungkin teman-teman yang mau cari, internship gitu loh? Kan kita mungkin ada yang lagi cari-cari gitu loh. Gimana sih tips Abang gitu? Kalau dari aku saranin untuk cobain ambil courses sih balik lagi. Oh, kursus. Karena menurut aku itu bisa jadi bargaining power kalian ketika nanti kalian interview sama orang lain. Misal sama user gitu ya. Nanti pasti akan ditanyakan, ceritain dong tentang diri kamu. Iya. Nah, kamu ketika cerita itu bisa tuh brings up bahwa aku ikut courses ini dan aku udah bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini. Dan itu menurut aku jadi modal yang kuat buat kita diterima di internship selanjutnya gitu. Oke. Teman-teman bisa tuh dipakai ya teman-teman untuk tips and triknya. Oke. Mungkin ini terakhir sih Bang. Mungkin kalau misalnya boleh sharing juga, ada nggak sih Bang kayak target atau mungkin cita-cita ke depan dan kira-kira apa sih harapan dan juga impian yang Abang itu pengen cepat ingin Bang Kurnia itu cepat selesai waktu kuliah atau mungkin setelah lulus gitu lah. Oke, cita-cita ya. Iya, harapan dan cita-cita mungkin. Baik itu saat jadi mahasiswa. Oke, mungkin kalau jadi mahasiswa itu sendiri, aku pengen cita-citanya menang lomba di luar, bener-bener di luar negerinya, Internasional. internasionalnya Iya. betul. Dan kalau untuk hal itu alhamdulillah sempat kesampaian. Dan untuk setelah lulus, jujur aku bercita-cita banget untuk kerja di luar juga, karena menurut aku itu opportunity yang nggak akan bisa aku dapetin kalau misalnya susah aku dapetin kalau misalnya aku sudah berkeluarga, karena aku banyak tanggungan yang harus dipikirin. Iya, Gitu. benar. Dan itu juga pasti mungkin harapan teman-teman di rumah mungkin yang lagi Pasti. nonton ya. Karena siapa sih yang nggak mau internasional gitu ya Bang, kerja kayak gitu. Oke, tadi menarik banget ya teman-teman. Tadi juga ada tips and trick juga dari Bang Kurnia. Tadi begitu banyak sharing disampaikan juga sama Bang Kurnia dan semoga sahabat podcast di rumah ini terinspirasi dan juga memotivasi ya untuk kita yang mungkin masih mahasiswa gitu kan. Mungkin dari mahasiswa berprestasi nih yang udah lulus gitu kan dikasih tips and tricksnya gitu. Nah, oke. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Bang Kurnia karena udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada sahabat podcast Evika yang udah menonton podcast ini hingga akhir. Semoga pembahasan kita ini bisa memotivasi teman-teman di rumah untuk menjadi lebih baik dalam berprestasi atau memilih tujuan yang jelas nanti ke depannya. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bang Kurnia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.